Halo Sobat Dewa Web, pernah nonton Tinder Swindler? You can find a bit of everything on Tinder, but one little swipe can change your life. I only miss you when it rains. When I first talked with Simon, immediately we had a bond. And when I listen to the radio, He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole heart with him. And then he asked me if I wanted to travel with him on a private jet. I was like, shit. Film dokumenter Netflix yang bercerita tentang penipuan yang dilakukan oleh laki-laki Israel bernama Simon Levi lewat dating apps. Di mana si Simon ini katanya berhasil menipu uang sebesar 143,7 miliar rupiah. Wow, ternyata guys di Indonesia juga banyak banget nih kasus serupa yang menipu berupa uang yang jumlahnya nggak kira-kira. Kita bahas yuk salah satu kasus yang pernah viral dan terjadi di Indonesia. Jangan kemana-mana ya guys, stay tune. Tahun 2022 lalu, media sosial Twitter diramaikan oleh curhatan seorang warganet yang menceritakan kisahnya ditipu oleh Tinder Swindler Indonesia. Curhatan tersebut diceritakan lewat akun Twitter Malam Tanpa Kata. Jadi, awal mulanya si cewek ini berkenalan dengan seorang pria bernama James Daniel Sinaga. Selama kenal sama James, dia mengaku-ngaku kalau punya banyak pabrik, karyawan, dan franchise di mana-mana. Singkat cerita, karena udah terlena dan terlanjur percaya sama James, si cewek ini akhirnya memberikan pinjaman uang dengan janji bakal segera dikembalikan. Apesnya, uangnya nggak pernah kembali dan si James ini dikabarkan menghilang waktu mau dikontak. Setelah di-up ceritanya ke Twitter, it got viral. Dan ternyata korbannya nggak sedikit loh. Mereka mengaku dirugikan secara materi dengan kerugian yang berbeda-beda, tapi modusnya mirip. Duh, kasihan banget ya guys. Well, kisah seperti James Daniel Sinaga dan Mbak Twitter ini ternyata banyak banget loh terjadi di Indonesia. Dan menimpa mostly wanita. Penipuan yang dilakukan oleh si James ini bisa dikategorikan sebagai tindakan love scamming atau romance scam. Apa sih romance scam? Romance scam atau love scamming adalah salah satu bentuk penipuan berkedok hubungan asmara. Menarik ya guys. Yuk kita bahas gimana si James ini melancarkan aksinya. Pamer gaya hidup mewah is the first one. Untuk bikin si korban percaya, menurut si cewek ini, James suka pamer gaya hidup yang mewah dan penampil mengenakan baju branded. Biar first impressionnya bagus gitu kali ya, si pelaku suka membagikan cerita halu guys. Nah, modus selanjutnya ini adalah selain pamer dan memakai pakaian bermerek, James juga mengaku punya banyak pabrik. Dalam screenshot chat yang di-share oleh @malam tanpa kata, James mengaku punya pabrik tekstil, alat berat, dan franchise restoran ternama. Halu banget deh guys pokoknya. Kalau kalian ketemu sama orang yang ngaku-ngaku tajirnya kelewatan, sudah dipastikan dia halu guys. Jadi hati-hati ya sama modelan kayak gini. Lalu mulutnya itu loh manis banget, kalah deh gula. Nah, si James ini ternyata nggak hanya pintar menarik perhatian dengan cerita-cerita halu, tapi mulut dia juga manis guys. Bisa dilihat dari screenshot si cewek kalau dia udah dijanjiin future life together, kasih perhatian dan affection yang bikin si cewek terlena. Siapa sih yang nggak suka diseriusin? Penipu romance scam biasanya juga mengiming-iming barang berharga dengan syarat. Di kasus ini, setelah kena jebakan cinta James, dia melakukan aksinya dengan menawarkan sebuah iPhone gratis yang diakui sebagai sisa dari grand opening tokonya yang baru buka. Tapi yang mencurigakan, si cewek ini diminta untuk membayar pajak. Mau ngasih masa setengah-setengah? This is a such big warning ya guys. Lalu, penipuan romance scam biasanya meminta duit dengan alasan yang dibuat-buat atau terkesan urgent. Contohnya si James ini nggak hanya meminta ditransfer biaya pajak, dia pun suka menyuruh si cewek untuk transfer sejumlah uang dengan alasan banknya limit dan butuh bantuan saat itu juga. Nah, kamu harus waspada nih, karena tujuan utama si pelaku romance scam adalah menguras harta. Jadi, ciri-ciri yang paling menonjol adalah meminta uang dengan alasan apapun dan biasanya dengan alasan emergency atau urgent. Kalian juga harus tahu nih, bahwa jarang banget ada orang yang langsung menyadari bahwa dirinya lagi jadi korban dari romance scam ini. Apalagi kalau lagi dilanda cinta. Karena banyak pelaku yang jago banget memanipulasi korban dan membuatnya merasa jatuh cinta. Buktinya si cewek ini mengiyakan bahwa cara penipu berbicara bisa bikin dia percaya 100%. Dan pada beberapa kasus biasanya si pelaku romance scam ini gak mau diajak ketemu langsung dan memberi banyak alasan agar gak ketemu sama korban. Duh, pokoknya hati-hati deh guys.
dan lebih bijak lagi dalam mengambil setiap keputusan. Karena ketika perhatian yang diberikan bisa membuat kita kelepek-kelepek dan jadi bucin, hal tersebut bisa jadi kesempatan buat si pelaku untuk lebih leluasa melancarkan aksi penipuannya. Kita nggak akan pernah tahu sih kapan cinta itu datang, tapi jangan sampai hanya karena terlalu dilanda cinta, bukannya untung malah buntung. Semoga kasus Tinder atau kasus seperti ini nggak terjadi di kita semua ya guys. Hopefully juga informasi di video kali ini bermanfaat buat kamu, dan kamu boleh juga loh share ini ke teman-teman, siapa tahu mereka lagi mengalami hal yang sama. Alright guys, seperti biasa jangan lupa like, subscribe, dan pantengin terus YouTube Dewa Web untuk video-video selanjutnya. See you in the next video guys, dah! Cari hosting yang aman, Dewa